Baik, untuk untuk bahasan tentang parenting di pembahasan 2 minggu sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Bapak Zaid mengenai sifat Nabi. Dalam hal ini dibahas dengan teori-teori personality secara keseluruhan, mulai dari sidik, fatona, amanah, dan tablik. Sekedar merefresh lagi, dan saya rasa teman-teman juga tentu masih sangat melekat ya dengan warna-warnanya, warna biru, hijau, kuning, dan merah. Dan di pembahasan 1 minggu sebelumnya kita sudah ditemani oleh Pak Syafi'i untuk memandu pembahasan mengenai manajemen juga dan spiritualitas dari sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk hari ini kita akan spesifik bicara tentang sifat sidik itu atau warna biru dalam hal pengasuhan dan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja untuk mempersilakan Bapak Dr. Zaid Kafrawi untuk sedikit memberi gambaran kepada kita, pengantar bagaimana sih sifat sidik ini atau warna biru ini mewarnai gitu ya, mewarnai pengasuhan di dalam rumah. Kita mengaji bersama tentang kali ini tentang elemen sidik dalam pengasuhan, dalam parenting dan pendidikan tentu saja. Dan ketika melangkah ke sana tadi Kak Ojan sudah menyampaikan gitu, ada 4 karakter dasar manusia yang kemudian secara sederhananya akan kita istilahkan sebagai karakter biru, karakter hijau, kemudian karakter kuning, dan karakter merah. Nah, kalau kita berbicara tentang sidik, tentu saja adalah ranahnya ranah karakter biru. Ini ranah baik-baik, tulus, tidak macam-macam, dan ikhlas, kurang lebih seperti itu. Dalam kajian pekan lalu, ketika kita membahas tentang elemen sidik ini juga, kita terhadirkan pada satu ayat Quran yang menunjukkan bahwa ada beberapa nabi yang disebutkan di Quran memiliki sifat sidik. Di antara nabi yang memiliki sifat sidik tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menarik untuk lebih mendalami karakter sidik ini sebelum nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana implementasinya dalam dunia pengasuhan dan pendidikan. Salah satu riwayat yang penting dalam kisah Nabi Ibrahim sebelum diangkat Nabi Ibrahim ini kan ketika beliau masih sangat muda, kemudian menghancurkan patung-patung yang ada di sekitarnya. Dan karena itulah Nabi Ibrahim kemudian ditangkap dan kemudian disiksa, dan penyiksaannya adalah dengan dibakar, kalau tidak salah riwayatnya seperti itu. Nah, saat itulah dalam dunia Islam ada satu hasanah, doa yang kita semua cukup familiar, yakni hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kira-kira kan cukuplah Allah sebagai wakilku, sebagai tempatku yang yang menjadi diriku ini, dan kemudian dan cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, menjadi penolongku. Jadi menarik untuk kemudian melihat bahwa biru ini sifat baik-baik gitu ya. Inilah yang kemudian kalau kemudian dikembangkan begitu rupa yang menjadi sifat sidik. Salah satu cirinya ditandai adalah sebuah kepasrahan yang sangat total. Dalam hal ini ditunjukkan kepasrahan pada Allah bahwa saya bukan apa-apa. Saya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, kehebatan saya tidak berarti apa-apa, kecerdasan saya tidak berarti apa-apa, kedudukan saya tidak berarti apa-apa, kekayaan saya dan semuanya, jabatan saya tidak berarti apa-apa, tapi saya adalah
adalah saya, gitu, yang seorang hamba, seorang ciptaan dari Sang Khalik. Dan ini tingkat satu kepasrahan yang dahsyat, dan inilah yang menjadi karakter dasar dari karakter biru. Riwayat bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang sidik, dalam Quran disebutkan sidik, walaupun tentu memiliki karakter-karakter yang lain ya. Dalam hal ini kesidikannya itu ditunjukkan betul, yang pada saat itu sebenarnya beliau belum dituntun, belum menjadi rasul lah gitu. Tetapi ketika beliau belum menjadi rasul pun gitu, itu sudah menjadi kepasrahan bahwa pasti ada pencipta alam semesta ini yang kemudian akan menentukan nasibku, dan aku pasrahkan sepenuhnya diriku kepada Sang Khalik. Dan kalau sudah kepasrahkan diri kepada Sang Khalik, gitu, apapun yang terjadi pada diriku ya aku nikmati saja, aku jalani saja dengan enak. Dan dalam kasus itu, kepasrahan yang terdalam itulah yang justru kemudian menghadirkan pertolongan Allah. Bahwa Allah punya senario, gitu, punya senario tentang sosok Ibrahim, apa yang harus diperankan di masa mendatang, itulah yang kemudian akan terbangun. Dan semua itu diawali dari ya, menjadi pribadi yang pasrah total, jadi tidak mengandalkan apa-apa. Nah, kita bisa melihat satu gambaran sederhana ya. Ini kawan-kawan familiar sekali dengan gambar smiley ini kan. Inilah yang paling representasi dari sifat sidik. Jadi ada senyum, tidak ada beban di dalam dirinya. Kita tahu bahwa karakter biru yang kemudian menjadi landasan untuk membangun sifat sidik ini ditandai dengan tadi keinginan untuk damai. Jadi apa yang paling dicari dalam dirinya itu adalah damai. Dirinya damai, lingkungannya damai, tidak mau konflik apapun yang terjadi. Karena itu akan selalu berusaha mencari titik temu antara diri sendiri dan lingkungannya. Tidak mengedepankan perbedaan. Ini salah satu ciri dari ranah biru yang menjadi ranahnya sifat sidik. Inilah yang perlu terus-menerus ditekankan, terus dibangun di dalam diri kita maupun pada anak-anak kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang damai, menjadi pribadi yang berteman, kita mendengarkan yang lain, kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi satu sisi tadi disebutkan bahwa dengan menjadi damai, menjadi pribadi yang sangat damai, berserah diri, dari sanalah pertolongan yang tertinggi, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Itu yang tertinggi. Sementara yang titik yang manfaat lain yang tidak setinggi itu, tetapi ini punya bersambung adalah bahwa dengan menjadi pribadi yang damai, menjadi pribadi yang sidik, itu tadi konflik tidak akan terjadi dengan kiri kanan. Dan yang lain lagi adalah dengan menjadi pribadi yang biru, menjadi seorang yang sidik, ini sebenarnya kita sudah membangun landasan kesehatan mental yang sangat baik. Karena pribadi biru, pribadi sidik ini dalam hidup secara umum tidak gampang stres. Karena bagi dia semua terserah, semua bagaimana baiknya, jadi tidak ada sesuatu yang dia harus pikul beban terus-menerus. Dan inilah yang di masa sekarang, ketika dunia modern ini makin berkembang, tuntutan material makin besar, kemudian harapan orang harus sukses, orang harus kompetitif, berhasil mengalahkan orang lain. Nah, kondisi-kondisi lingkungan seperti ini akan mendorong orang untuk makin hari makin stres, dan pada akhirnya akan kita lihat banyak sekali kasus-kasus kesehatan mental makin muncul. Dan
dengan menjadi seorang biru atau menguatkan sisi biru kita, kemungkinan-kemungkinan tersebut akan menjadi lebih tereliminasi dari awal. Itu yang kurang lebih menjadi landasan pertama. Mengapa kita perlu betul-betul menekankan sifat sidik ini menjadi karakter yang pertama. Sebagaimana kita selalu sebutkan bahwa sidik, gada, fatonah, amanah, tablik, 4 sifat itu perlu dimulai dari sidik. Jadi sekali lagi, dengan menjadi biru, dengan menjadi seorang sidik, kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat lahir batin, karena tidak terbebani dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi lebih damai, membangun kedamaian dengan lingkungan. Dan kemudian yang ketiga, akan lebih mudah mendapatkan pertolongan pada Allah. Bayangkan ketika nilai-nilai ini tertanam pada anak-anak kita sejak dini. Apa hasilnya? Hasilnya tentu saja anak-anak yang sangat sehat akan menjadi pondasi yang kuat untuk menjadi pribadi yang sangat sehat, dan dia memiliki integritas yang baik, jujur, dan seterusnya. Karena itulah mengapa dalam kesempatan ini penting bagi kita untuk mendiskusikan bagaimana elemen sifat sidik ini kepada dunia parenting, dunia pendidikan. Demikian Kak Jan. Baik, terima kasih Pak Zaid pengantarnya. Jadi teman-teman, kita tadi sudah mendapatkan sedikit pengantar ya Pak Zaid, bahwa memang sifat sidik ini atau biru ini penting sekali, dan seperti halnya urutan di warna yang kemarin Bapak juga sudah sampaikan bahwa 4 warna ini ada urutannya gitu, dan untuk bidang apapun, untuk kebutuhan apapun mulailah dari biru. Dan hari ini kita membahas sifat yang paling pertama nih yang harus dikembangkan di dalam keluarga ya Pak ya. Iya betul. Lalu kalau kita merujuk kepada sifat Nabi Ibrahim tadi Pak, dan itu kan sangat penting dimiliki oleh anak kita gitu. Dalam hal ini bisa dibilang output lah ya dalam pengasuhan gitu, kalau bicara pengasuhan di rumah atau pendidikan di sekolah atau lembaga non formal lain gitu kan, kita biasa menyebut output atau outcome-nya gitu adalah lulusannya gitu. Kalau di rumah adalah anak kita. Lalu bagaimana nih Pak, bagaimana caranya kita menghasilkan gitu atau mendidik anak-anak yang nantinya memiliki sifat-sifat sidik ini Pak, yang nanti tentu kita harapkan sifat inilah yang dia munculkan di awal kehidupannya, seperti halnya tadi Nabi Ibrahim itu pertama kali mencari Tuhannya gitu kan, atau ketika dia menghadapi suatu masalah, kita berharap anak kita mengedepankan sidiknya dulu gitu, baru dia mulai berpikir kritis, kemudian bekerja keras dan mencari partner untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Pak Zaid. Mungkin Kak Ojan malah bisa bercerita dulu nih Kak Ojan. Bagaimana Kak Ojan membangun sifat sidik itu pada Atta, misalnya pada anaknya Kak Ojan ini, partnernya untuk berkreasi. Baik, justru begini Pak, kalau di rumah saya yang saya lihat ya dari pembahasan kita sebelumnya gitu kan, ayah dan ibunya di rumah ini cenderungnya punya dominannya, kalau saya pribadi kan lebih ke merah ya Pak ya. Lalu istri saya itu dia lebih hijau, saya lebih spontan, lebih santai, lebih gimana nanti gitu kan. Sementara istri saya kan sangat terencana, tertib, teratur, punya batasan-batasan gitu kan. Nah, ayah dan ibunya ini dominan di dua warna itu, walaupun kami tentu punya warna birunya masing-masing gitu kan, dan itu tentu kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau bicara keteladanan gitu ya, sebagai orang tua ini dalam keseharian ini PR banget nih buat orang tua seperti saya dan istri saya yang
rata-rata menggunakan warna yang dominan itu di dua warna itu. Tapi alhamdulillahnya mungkin inilah kalau saya bilang ya, agama itu mengajarkan manusia apapun warna itu kuatkan biru gitu. Jadi ibadah dalam arti bukan syariatnya, bukan rutinitasnya ya, tapi esensi dari ibadah itu saya pikir itulah yang bisa kami kami terapkan di rumah gitu, untuk menguatkan diri, termasuk ajaran-ajaran Islam untuk bersabar, untuk bersyukur gitu kan, berdoa sebelum melakukan apapun menyebut nama Allah. Itu saya rasa sih itu menguatkan ketulusan, menguatkan kedamaian dalam pribadi anak kami gitu.